Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAIUAA, PAIUAA, PAIUAA. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurariska, NIM 211100691. Di sini saya akan membuat video presentasi guna menyelesaikan tugas akhir semester 3 mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Salim, SPD MPD, yang bertema Perkembangan Pendidikan pada Masa Orde Baru. Diawali dari proses pembangunan sejumlah madrasah oleh pemerintah Republik Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1967, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Selangkah telah terlihat kebijakan pemerintah yang berkontribusi positif terhadap pendidikan Islam, kemudian disusul dengan munculnya SKP 3 Menteri tahun 1975 tentang peningkatan mutu. Secara formal, madrasah juga sudah menjadi sekolah umum yang menjadikan agama sebagai ciri khas kelembagaannya. Kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya makin memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya. Dalam sidang-sidang MPR menyusun GPHN pada tahun 1973 hingga 1978 dan 1983 selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua tingkat pendidikan. Kurikulum pada masa Orde Baru. Yang pertama ada program kegiatan kurikulum Madrasah MI MTS MA tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan interkurikuler, kokuler, dan ekstrakurikuler baik dalam program inti maupun dalam program pilihan. Yang kedua ada proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dengan apa yang dipelajarinya. Dan yang ketiga, ada penilaian dilakukan secara berkesinambungan dalam menyeluruh untuk meningkatkan proses dan hasil belajar serta pengelolaan program. Kurikulum pada masa Orde Baru ini juga khusus untuk Madrasah Aliyah. Waktu untuk setiap mata pelajaran berlangsung selama 45 menit dan memakai semester. Dan jenis program pendidikan dalam kurikulum madrasah terdiri dari program inti dan program pilihan pengembangan. Kedua program kurikulum ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pendidikan agama yang terdiri atas Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, SKI, dan bahasa Arab. Sedangkan untuk pendidikan umum terdiri dari bahasa dan sastra Indonesia, pengetahuan sains, olahraga dan kesehatan, matematika, pendidikan seni, pendidikan keterampilan, bahasa Inggris untuk MTS dan MA, geografi, biologi, fisika, kimia untuk MA. Selanjutnya, lembaga pendidikan pada masa Orde Baru. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Baru setahap demi setahap mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di antaranya, lembaga-lembaga pesantren mulai mendirikan madrasah dalam sistem pendidikannya. Dalam sistem ini, jenjang-jenjang pendidikan terbagi menjadi Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Sistem madrasah ini mendorong perkembangan pesantren sehingga jumlahnya meningkat pesat. Pada tahun 1958 sampai 1959 lahir madrasah wajib belajar yang memiliki hak dan kewajiban seperti sekolah negeri. Perkembangannya pada masa Orde Baru ini, pemerintahan melakukan pembinaan terhadap pesantren melalui proyek pembangunan 5 tahun atau bisa disingkat PELITA. Tahun 1975 muncul gagasan untuk pengembangan pondok pesantren dengan model baru. Lahirlah Pondok Karya Pembangunan, Pondok Modern, Islamic Center, dan Pondok Pesantren Pembangunan. Guru dan murid pada masa Orde Baru. Di
sini guru untuk sebutan guru di pesantren yang memiliki kedudukan tinggi atau yang paling dihormati yakni biasa disebut kiai, tuan guru. Akan tetapi beberapa pesantren di Jawa, khususnya Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur, tidak sedikit para santri memanggil kiainya dengan sebutan Mbah Kiai. Dan untuk sebutan guru di madrasah atau sekolah keagamaan biasanya disebut dengan Ustadz atau Pak. Kalau murid itu pada masa Orde Baru, sebutan bagi para murid yang belajar di pesantren atau madrasah biasa disebut dengan sebutan santri. Ada beberapa pesantren bahwa santri itu disebut dengan kang santri, sedangkan untuk yang belajar di sekolah formal disebut murid atau siswa. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.